Judul, Istri yang Menanti Sentuhanmu. Penulis, Citra Aurora. Platform, Good Novel. Bab 4, Bagian 1. Kulihat, raut wajah Mas Raka berubah. Dia yang semula menolak menatapku, kini melemparkan tatapan yang sama tajamnya. Dia terlihat sangat marah. "Siapa Renata?" katanya masih mengelak. Aku mengerutkan alis. "Kamu tak tahu siapa Renata, Mas." Segera kuambil ponselku, lalu kutunjukkan foto-foto serta video mesranya bersama Renata. "Yakin kamu tidak mengenalnya?" Meski bibirku tegas akan kalimatku, tapi mataku tidak bisa aku berbohong. Air mata yang menggambarkan betapa lemahnya aku mulai menggenang. "Kamu terlihat sangat menyayanginya, sedangkan denganku kamu begitu dingin." "Kamu cari penyakit sendiri, Amel," ujarnya tak mau lagi melihat layar ponsel. "Sudah aku bilang jangan menggunakan sosial media, tapi kamu membangkang." Tanpa rasa bersalah, dia justru memarahi aku. Aku melongo menatapnya. Manusia seperti apa dia? Dia yang ketahuan berbuat salah, tetapi justru dia yang menyalahkan aku? "Nggak waras kamu, Mas," kataku kesal. Aku berusaha berdiri, tetapi Mas Raka berhasil mencengkeram lenganku kuat-kuat. "Sebenarnya kamu mau apa?" Kulihat, dia menahan giginya rapat-rapat. Aku asumsikan pertanyaannya adalah pengakuan yang terselubung. Sehingga, dengan lantang dan tanpa takut ku menjawab, "Tinggalkan dia, Mas. Hiduplah normal denganku." Sepersekian detik, aku bersumpah melihat Mas Raka mendengus. "Jangan harap." Lalu dia melepas cengkeramannya dengan kasar, sehingga tubuhku terhuyung ke belakang. Sikap kasarnya barusan kuartikan sebagai jawabannya. Dia tak mau melepas jalangnya. "Baiklah, kalau kamu mau mempertahankannya, lepaskan aku," pintaku lirih. "Biarkan aku pulang ke rumah orang tuaku." Aku sadar, aku tidak akan menang jika bersaing dengan perempuan bernama Renata itu. Sebab sedari awal, bahkan sebelum memulai persaingan, aku sudah lebih dulu kalah. Hati Mas Raka tetap tak bisa kugapai, meski kami telah menikah. "Apa kamu bodoh, Mel? Pikirkan orang tuamu." Kalimatnya membuat aku mematung. Ucapan Mas Raka ada benarnya. Kedua orang tuaku sudah tua, apalagi ayahku memiliki riwayat sakit jantung. Jika aku dan Raka berpisah, bukan tidak mungkin kabar itu akan membuat penyakitnya makin parah. Namun, aku tak terima. Kenapa hanya aku yang diminta memikirkan kondisi orang tuaku? Kenapa bukannya Mas Raka yang berpikir sebelum melakukan hubungan terlarang itu? "Seharusnya kamu juga berpikir, Mas, bukan hanya aku." Ucapanku melemah seiring dengan frustasi yang kurasakan. Aku benar-benar tak tahu harus bagaimana. Pisah darinya tidak mungkin, tapi bertahan sendirian, aku yang kesakitan. Aargh, kenapa ini harus berlaku padaku? Air mataku menetes, menatapnya nanar. Sayang, Mas Raka seolah tak punya hati. Alih-alih membujukku seperti suami normal pada umumnya, dia justru melengos dan melangkah keluar rumah. Masih kudengar umpatannya ketika dia melewati tubuhku yang membeku. "Jangan salahkan aku kalau aku tidak betah di rumah. Semua ini karena kamu." Tak lama usai kepergiannya, kudengar suara mobil keluar dari garasi melaju kencang. Aku pun terduduk dengan tangis yang keras. Aku yakin Mas Raka yang sedang emosi itu pasti mendatangi jalangnya. Sementara aku lagi-lagi sendiri dengan luka hati yang menganga. Ku coba pejamkan mata, tetapi aku terus saja gelisah. Meski sudah tak menangis lagi, otakku masih terus sibuk membayangkan sedang apa suamiku di rumah jalangnya. Apa mereka tengah memadu kasih, cicitku dengan malang? Atau... Ting! Suara denting ponsel berbunyi. Sebuah panggilan dari nomor yang tidak kusimpan terpampang. "Halo,
ujarku langsung usai menekan tombol hijau. Selamat malam, Bu. Kami dari Rumah Sakit A. Apa benar ini keluarga Tuan Raka? Aku menjawab, kemudian petugas rumah sakit itu menyampaikan kabar mengejutkan. Mas Raka terlibat kecelakaan tunggal dan kini dirawat di rumah sakit tersebut. Seolah tak mengingat kondisi terakhir kali kami bertengkar semalam, aku langsung mendatangi rumah sakit itu segera setelah telepon dimatikan. Bersambung.